Terima kasih. Lutino Durova dari TV Notaris, Media Notaris. Saya akan bertanya apa yang sudah disampaikan, jadi soal pertanyaan saya nggak nyari-nyari. Yeah. Tadi Bang Irfan waktu pidato menyatakan bahwa beliau tidak setuju atau tidak, saya lupa, tidak setuju atau tidak mengakui apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan apa namanya eksaminasi ya untuk calon notaris. Seperti kita ketahui bahwa hal ini sudah pernah ada hubungannya sama yang dulu pernah diuji materi di Mahkamah Agung dan seterusnya, atau di MK ya. Itu satu. Jadi mohon ini dipertegas itu bagaimana sikap dari PNBL seperti yang disampaikan oleh Ketua. Ini kan berhubungan dengan pernyataan Dirjen waktu itu kami wawancara bulan Juni atau Mei menyatakan bahwa dua pengurus itu tidak kami akui. Sebagai turunannya, semua kegiatan tidak diakui, begitu kan? Terus kami akan menyelenggarakan sendiri ujian pengangkatan notaris sesuai kewenangan kami. Bahkan beliau mengatakan kami punya diskresi, begitu ya. Saya ingin tahu sikap dari PNBL, baik itu dasarnya yang normatif dan juga dasarnya pendapat. Kalau perlu kali ini Dirjen sudah berpendapat melalui diskresi ya. Kalau normatif kan diskresi nggak ada sebetulnya, ya kan? Nah, itu saya ingin tahu satu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sebentar lagi selesai, gitu kan? Karena setahu saya kalimat ini pernah diucapkan 4 bulan yang lalu, tinggal sebentar lagi gitu. Tapi nyatanya nggak selesai juga. Tapi kelihatannya makin kenceng. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki untuk pertanyaannya. Sebenarnya dari pertanyaan 1 dan 2 itu dari pidato atau sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum. Jadi mungkin kalau maksud terjelasnya tentu Ketua Umum yang tahu gitu ya. Tapi mengenai sikap PNBL, Pak Ketua PNBL mana? Baik, terima kasih Mbak Dwi. Terima kasih Mas Luki bahwa tetap setia selama ini mendampingi kami profesi jabatan organisasi ya, sebagai jurnalis, masukan-masukan kritik saran itu sangat perlu dari teman-teman jurnalis. Bahwasannya tadi yang namanya diskresi itu menjadi kewenangan regulator, suka-suka regulator. Ujian ada forumnya, bahwa terdahulu pernah ada keluar tentang ketentuan PPKJN ya. Nah, kemudian timbullah upaya hukum melalui sarana uji di Mahkamah Agung, dan ternyata permohonan itu dikabulkan, kan begitu ya. Nah, dalam perjalanannya saat ini serupa tapi tidak sama dengan keluarnya surat edaran mengenai assessment bagi calon-calon notaris, karena regulator tidak mengakui kode etik atau hasil ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi karena terhitung 2 Agustus 2023 tidak dilakukan, tidak adanya kepastian hukum dengan tidak dicatatnya pengurus yang harusnya dapat tercatat di Kemenkumham ya. Nah, sehingga otomatis menjadi konsekuensi dari regulator tidak mengakui. Itu versi regulator terkait dengan pengangkatan notaris. Tapi kode etik itu adalah merupakan kebutuhan organisasi. Tidak ada kode etik, tidak ada organisasi, tidak ada anggota. Kenapa? Perlu kami sampaikan bahwa kode etik ini merupakan amanah dari anggota seluruh Indonesia. Itu satu. Sehingga sangat tetap diperlukan pada saat seseorang akan menjadi notaris harus sudah lulus ujian kode etiknya. Di mana sebelum ujian kode etik kami ada mengimplementasikan ketentuan UUJN mengenai magang. 2 tahun masa dia mengajukan permohonan, maka 2 tahun sebelumnya sudah harus melakukan magang. Nah, saya teringat ada suatu saat dari akademisi, dari suatu direktur pasca sarjana menyampaikan tugas kami di akademik
adalah mencetak mereka lulus untuk menjadi notaris. Setelah mereka menjadi notaris, menjadi tanggung jawab Pak Dodi atau organisasi, gitu ya. Nah, disinilah kewajiban kita. Sehingga pada saat kita katakan tadi, insya Allah kita tetap jalan sesuai ketentuan ADART. Insya Allah nanti masalah makan bersama dan sebagainya bukan semata-mata kebutuhan untuk diangkat sebagai notaris, tapi kebutuhan pada saat dia menjadi notaris seperti apa, ya, apa dan bagaimana. Nah, itu fungsinya itu di situ. Kenapa dibutuhkan ada kode etik dan makan bersama, sehingga ini tetap harus kita laksanakan untuk kepentingan masa depan mereka. Jadi kewajiban organisasi untuk melakukan upaya perlindungan hukum secara preventif. Bagaimana nanti mereka siap bekerja, bagaimana menghadapi masalah itu bagaimana, nah, itu pentingnya itu di situ. Ya, Pak Luki. Mungkin dari teman-teman yang menambahkan. Yang kedua, sehubungan dengan segera selesai. Ya, kita tadi sama-sama dengar dari Pak Ketua Umum, Pak Ketua Haji Evan Ardiansah. Kami mohon doanya. Memang upaya selalu dilakukan. Dinamika tidak akan pernah lepas dari dinamika yang lainnya. Kita tidak sesederhana dinamika itu dinamika organisasi saja. Dinamika politik di Indonesia pun juga sedang berjalan. Di mana nanti setelah kita pilpres dan sebagainya, kemudian nanti ada pelantikan presiden beserta jajaran kemudian dan sebagainya, itu adalah waktu. Tapi insya Allah kita doakan segera selesai karena titik terang sudah kelihatan. Itu yang bisa saya tafsirkan dari apa yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan mohon doanya. Dan hal ini tentunya nanti kalau detailnya bagaimana itu ada sejarah. Walau bisawab. Kan udah diganti. Nuki sendiri yang ngomong ya. Jadi walau bisawab seperti apa ya kita mohon doanya saja dengan waktu. Karena tentunya waktulah yang akan memberikan jawaban nantinya. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin yang lain mau menambahkan silakan. Cukup. Boleh satu lagi dong, please. Satu lagi tentang Insan. Saya ingin minta sikap tegas. Bukan kewenangan kami. Namanya minta sikap tegas dari anggota notaris. Kalau bicara komputer, asisten tes, bukan membela organisasi, tidak. Karena itu merujuknya ke undang-undang pasal 2 UJN nomor 30 2004 yang berubah tahun undang-undang nomor 2 2014 pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 menteri yang mengangkat dan memberhentikan notaris. Pasal 3 persyaratan untuk diangkat menjadi notaris. Di situ tidak ada istilahnya ujian kode etik dan tidak ada ujian pengangkatan notaris atau UPN. Itu munculnya di Permen 64. Pertama Permen 25 2014, kemudian diperbarui oleh Permen 25 2016, dan terakhir Permen 16 2019. Saya minta sikap dan tanggapannya aja. Kalau dibaca di pasal 3, di 3 Permen ini, 2 Permen pertama itu hanya ada 2 ayat 1 dan ayat 2, dan masuk di situ istilah sertifikat kelulusan uji kode etik, sertifikat kelulusan kode etik notaris. Sedangkan di pasal 3 ayat 3 huruf A dan B itu bukan sertifikat kelulusan tapi sertifikat kode etik. Kalau kita bicara kelulusan berarti ada ujian. Tapi kalau kita bicara sertifikat kode etik berarti tidak ada ujian. Jadi pertanyaannya bagaimana menyikapi permen tersebut terkait dengan penolakan terhadap UKN dan pelaksanaan CAN. Sikap PNW lagi ya, mungkin Pak Dodi sedikit Pak. Karena kan PNW yang melaksanakan UKN. PNW melaksanakan UKN adalah delegasi dari BP. Ya, kita selalu melaksanakan. Jadi forumnya itu ada di BP. Ya, nah terkait dengan UKN. Kemudian terkait dengan regulasi dari regulator menjadi kewenangan mereka. Tadi sudah saya sampaikan, forum ujinya ada pada saat keluar pesiking, maka forum ujinya di ranah Mahkamah Agung misalnya, atau di PT UN bila ada suatu keputusan dalam bentuk pesiking. Tapi kalau dia bentuknya hal tertentu bisa diuji juga secara material di sana, seperti kasus-kasus sebelumnya. Jadi kami tidak dalam kapasitas untuk melakukan analisis dan sikap mengenai ketentuan-ketentuan itu. CAP sudah terjadi, pitch 2 bahkan hari ini. Katanya insya Allah tanggal 14 semua datang ada pengumuman. Ya. Nah kenapa? Karena ujungnya kan nanti regulator itu yang akan melakukan SK pengangkatan. Jadi dia mengeluarkan itu. Ya silakan diuji aja di sana nanti bagaimana. Ya, nah, ujinya di sana. Artinya apa?
Kalau memang ada merasa dirugikan dengan regulasi ini dan kemudian dia merasa tidak ini legal standingnya ada, ya silakan, ada upaya hukum, ya boleh saja. Contohnya begitu ya. Karena kan kalau yang terdahulu itu kan yang dikatakan itu kan Permen 25 yang tentang ujian pengangkatan materi. Ya, ini yang surat edaran sudah diselenggarakan. Nanti kan mereka keluar produknya apa? Apakah itu produknya bisa diuji? Nah, silakan. Mungkin itulah ya dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup ya rekan-rekan semua. Cukup. Jadi kami tegas seperti tadi yang disampaikan. Kita selalu bertindak, bersikap, bertutur itu sesuai pada porsinya. Sesuai ADART, sesuai dengan porsi kami dalam kewenangan kami di pengurus wilayah bersama dengan Dewan Kehormatan Wilayah dan juga 24 pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia gitu ya, se-Jawa Barat gitu. Jadi tetap seperti itu dan mungkin perlu digarisbawahi tadi sepakat sekali dengan yang disampaikan oleh Bapak Priyatno selaku Dewan Kehormatan Wilayah bahwa semua orang ada masanya, semua masa ada orangnya. Jadi mari dinikmati prosesnya sesuai dengan ketentuan yang seharusnya kita taati dan kita laksanakan. Demikian press conference yang kami lakukan pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia bersama 24 pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia se-Jawa Barat pada hari ini Kamis 10 Oktober 2024 di Karawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan press conference hari ini atas penjelasan-penjelasannya. Demikian juga kepada teman-teman wartawan. Terima kasih semuanya. Salam hormat dan salam sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.